Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istrinya, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya." Adalah 7 bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimanakah sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suami wanita itu pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia bukan Allah orang mati, melainkan Allah yang Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Duduk sedikit. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman, ada beberapa pikiran yang mengganggu atau mengusik hati dan pikiran kita selama perjalanan hidup kita di bumi ini. Yaitu tentang hidup di akhirat nanti bagaimana. Apakah semua perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan di bumi ini akankah mendapat ganjaran dari Tuhan? Ini persoalan yang mengganggu kita. Persoalan kedua yang mengganggu kita adalah seandainya ada orang yang selama hidup di dunia ini terus-menerus menderita.
penderitaan datang bertubi-tubi. Bagaimana nasibnya kalau dia sudah mati? Apakah di sana pun dia melanjutkan penderitaannya itu? Atau dia terus menerus? Atau dia mendapat ganjaran lain? Terhadap persoalan seperti begitu dan pertanyaan-pertanyaan lain menyangkut hidup di akhirat, hari ini Injil memberitahu kepada kita dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah dari orang-orang Saduki yang ditulis dalam Injil hari ini. Orang-orang ini adalah kelompok garis keras yang tidak mengakui akan kebangkitan. Mereka mengaku bahwa pada waktu orang mati ada satu kelanjutan. Tetapi kelanjutan bagi orang-orang yang mati itu adalah kelanjutan di tempat yang mereka beri nama Sheol. Sheol adalah tempat kegelapan yang paling dasar. Itulah dunia orang-orang mati. Dan semua jiwa yang meninggal terkurung di dalam tembok Sheol itu. Tembok kegelapan itu. Dan sama sekali tidak ada harapan akan perubahan. Mati masuk ke dalam lingkaran kegelapan. Oleh sebab itu, menurut orang-orang Saduki, hidup di dunia ini lebih indah, lebih bagus daripada hidup setelah mati. Dan karena buah pikiran inilah, orang-orang Saduki menjadi kelompok garis keras yang amat kaya raya. Kenapa? Karena mereka yakin tidak ada kebangkitan, mati masuk di dalam lingkaran kegelapan, maka hidup di dunia ini kita harus kumpulkan uang sebanyak mungkin. Kita harus menumpuk kekayaan sebanyak mungkin, lalu kita menikmatinya dengan indah. Karena hidup di dunia lebih baik daripada hidup setelah mati. Hidup setelah mati masuk di dalam kegelapan. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua datang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merujuk kepada peristiwa ketika Musa berjumpa di padang gurun, semak belukar yang bernyala, tetapi semak-semak itu tidak hangus. Lalu dari dalam semak belukar yang bernyala tetapi tidak hangus itu, terdengarlah suara yang mengatakan, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Ibu bapak, saudara-saudari, Tuhan memperkenalkan diri seperti begitu. Jarak antara Abraham, Ishak, dan Yakub kepada Musa ini jaraknya berabad-abad lamanya. Tetapi pada waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa, setelah Tuhan menampakkan diri berabad-abad yang lampau kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, mestinya mereka sudah mati. Karena jaraknya berabad-abad. Tidak ada lagi yang hidup. Tetapi Tuhan mengatakan, "Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Artinya Tuhan mengatakan, "Aku tetap hidup." Nyatanya dia bicara kepada Musa. Yang jaraknya dengan Abraham terlalu jauh. Allah tetap hidup. Tuhan berkata dalam Injil hari ini, Tuhan Allah yang kita percaya, ibu bapak percaya, dan saya percaya adalah Allah orang-orang hidup. Dia bukan Allah orang-orang mati. Dan di hadapan Dia Allah yang hidup,
Tidak ada orang mati. Semua orang hidup ketika dia menyelesaikan perjalanannya di bumi ini. Oleh karena itu, ketika orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan itu mengajukan pertanyaan kepada Yesus, ada 7 bersaudara, mereka kawin dengan 1 perempuan, tidak meninggalkan anak, maka saudara-saudara yang lain harus menikahi perempuan itu. Sampai 7 saudara menikahinya. Mereka bertanya, bagaimana nanti di akhir hidup, akhirat, siapa jadi suaminya? Entah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang ketujuh. Karena semua adalah suami dari perempuan ini. Dan Tuhan memberi jawaban yang amat meyakinkan sekali. Bahwa perkawinan, lembaga perkawinan adalah lembaga yang dibutuhkan di bumi ini. Demi kelangsungan hidup. Supaya hidup tetap berlangsung, harus terjadi perkawinan. Karena perkawinan, prokreasi adalah cara untuk melangsungkan kehidupan. Ini di sini. Tapi Tuhan bilang, di sana orang tidak perlu kawin. Orang tidak perlu dikawinkan. Sebab apa? Di sana kehidupan terus berjalan. Tidak ada kematian. Dan karena kematian tidak ada, karena hidup terus berlangsung di akhirat, maka orang tidak perlu kawin. Tidak perlu dikawinkan di sana. Allah adalah Allah orang hidup. Tuhan adalah Tuhan orang hidup. Dan karena itu, di sana semua terjadi kehidupan. Saya tutup permenungan ini. Bagaimana dengan kita yang masih hidup? Kadang-kadang pikiran kita terganggu seperti tadi saya katakan. Apakah perbuatan-perbuatan baik kita selama di bumi ini dapat ganjarankah di sana? Bagaimana orang yang menderita selama hidupnya? Apakah dia juga terus-menerus menderita di sana? Apakah ada perubahan dalam hidupnya di sana? Atau kita bertanya lagi, apakah surga dan neraka itu tetap ada? Apakah ada di sana? Apakah orang yang melakukan kebaikan ganjarannya di surga, dan orang yang melakukan kejahatan ganjarannya di neraka? Ibu bapak, saudara-saudari, Tuhan menasihatkan kita supaya fokus pemikiran kita dalam pesiaran di bumi ini adalah kepada Allah yang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Allah yang hidup itu adalah Allah yang menciptakan dan Allah yang menyelamatkan. Dan karena itu pikiran kita, perhatian kita harus terfokus kepada Allah yang hidup itu. Setelah mati, kami akan melihat wajahnya dari dekat. Kami akan memandang wajahnya dari dekat. Dan itu artinya kami hidup di dalam Dia yang hidup. Bagaimana terjadi di akhirat? Apakah saya masih menderita atau saya orang baik di sana akan diganjari? Itu pertanyaan yang tidak penting. Karena di hadapan Tuhan semua orang hidup. Dan yang kita hadapi adalah Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang menyelamatkan. Mari ibu bapak, saudara-saudari, kematian adalah bagian dari kehidupan kita. Kita akan mengakhiri hidup ini dengan kematian. Semoga Injil pada hari ini semakin meyakinkan kita bahwa setelah kita mengakhiri pesiaran kita di bumi ini, kita berharap akan memiliki hidup abadi, yaitu hidup yang dekat dengan Tuhan yang hidup. Dan di dalam kehidupan dekat bersama Tuhan itulah kami tetap hidup, sebab Allah adalah Allah yang menyelamatkan.